Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang saya hormati, Islam yang hari ini kita, saya tidak berbicara Islam orang lain, tapi Islam yang kita anut sekarang ini patut dicurigai. Jadi jangan mencurigai Islam yang dianut oleh orang lain. Kenapa demikian? Karena hari ini Islam yang kita praktekkan, agamanya sama, namanya sama Islam, kitabnya sama, sholatnya sama, rukunya sama, sujudnya sama, tapi kenapa hasilnya beda 360 derajat dengan yang dipraktekkan oleh Nabi Rasulullah? Aneh, agama Islam, kita sholat, kita puasa, tetapi Islam yang hari ini kita praktekkan, ya, termasuk bagian di Nahdlatul Ulama, ini hasilnya berbeda jauh dengan apa yang telah dipraktekkan oleh Nabi Rasulullah. Islam yang dipraktekkan oleh Rasulullah itu jangankan mengeluarkan dari kemiskinan, kan? Orang dari neraka pun bisa surga. Minas syaqawah ila sa'adah, wa minan nari ila jannah, wa minal isa'ati ila maghfirah, wa minal maksiati ila ta'at, wa minal faqri ila ghina, wa minal dhulli ila al-'izz. Itulah Islam. Jadi Islam yang diamalkan oleh Rasulullah beserta para sahabat kurang lebih 20 tahun, walaupun penyebaran Islamnya 23 tahun lebih, tetapi pengamalan Islamnya itu cuma 20 tahun. Dan ini telah mengeluarkan, sehingga kita sering dari penceramah ketika menyampaikan mukadimah pidatonya, di mana Rasulullah SAW itu kan yang mengeluarkan minal jahiliyah ila islamiyah, dari zaman jahiliyah ke zaman islamiyah, dari zaman kekufuran menjadi zaman iman. Ini sering kita dengar. Tetapi kenapa hari ini tidak seperti yang diamalkan oleh baginda Rasulullah? Berarti ini ada yang salah. Ini kalau dalam Al-Quran disebutkan itu ada kepalsuan. Karena kalau kita mengamalkan ajaran Islam yang otentik, yang orisinil, sebagaimana oleh Rasulullah SAW dipraktekkan, tentu ini akan mengeluarkan manusia dari kekufuran menjadi iman. Kalau sekarang kan dakwanya yang Islamnya dikufurkan. Orang yang Islam dikufurkan, gitu. Kalau Rasulullah itu dakwah orang kafir menjadi Islam, tapi kalau sekarang ini orang Islam dikafirkan. Ini dakwah yang seperti apa? Kalau Rasulullah SAW itu mampu mengeluarkan masyarakat minal kufri ilal iman, dari kekufuran menjadi iman, minal maksiat ta'at, itulah Islam. Jadi kalau Islam kita belum sanggup mengeluarkan itu, patut dipertanyakan. Ini sebenarnya Islam apa orisinil apa tidak gitu yang kita amalkan. Oleh karenanya ruhnya, kalau kita berbicara ruhnya, ya sama dengan mengamalkan Islam kayak seperti itu. Karena segala sesuatu itu kan memiliki dua dimensi. Ada dimensi dohir, ada dimensi batin. Pada diri manusia juga sama. Ada jasad, ada batin. Semua alam semesta ini, dan berikut Allah Subhanahu wa ta'ala pun juga ad-dohir wal batin, wal awwal wal akhir, wal dohir wal batin, wa huwa bi kulli syai'in alim. Nah, berarti ada kepalsuan. Jadi ketika Islam diamalkan oleh kita, tidak sanggup merubah kita ini, tetap saja bukan Islamnya yang salah, tetapi ada kepalsuan dalam pengamalan Islam. Kalau di NU saya yakin dari segi sanad keilmuan sudah pasti dipastikan kalau di NU itu nyambung sama Rasulullah. Kalau sanad keilmuan nyambung sama Rasulullah, kemudian diamalkan masih tetap gitu,
tidak bisa membangkitkan umat Islam dari keterpurukan. Tetap saja kemiskinan di mana-mana gitu kan, maksiat di mana-mana. Ini berarti ada pengamalan Islamnya yang salah. Dari segi sanad benar, hanya ada segi kepalsuan, tidak murni. Kita lihat para alim ulama yang luar biasa ketika mengamalkan ajaran Islam itu dengan murni yang otentik dari Rasulullah SAW, luar biasa. Kita kalah tuh sama Syekh Nawawi Tanar Al-Bantani, jauh. Kenapa sampai begitu Syekh Nawawi Tanar Al-Bantani? Karena mengajarkan Islamnya yang otentik dan tidak penuh kepalsuan. Saya kalau kata Gus Robi di Banten itu ada Bahrus Syariat, namanya itu Syekhul Imam Nawawi Tanara. Kemudian di Banten ada Bahrul Torikoh Syekh Abdul Karim Al-Bantani. Kemudian ada Bahrul Qurannya Kiai Haji Soleh Makmun ya. Yang diamalkan, yang dicontohkan ulama-ulama dulu itu sangat luar biasa. Jadi kita kalau berpikir pada zaman Rasulullah jauh, terlalu jauh. Berpikir tentang Islam bagaimana pada zaman Wali Songo saja yang bisa kita lihat. Kalau Rasulullah kan orang yang nggak berani dirubah bisa menjadi pemberani. Bayangkan saja dalam perang Badar 313 Muslim ini tadinya semua ciut untuk menghadapi kafir yang jumlahnya ribuan, tapi itulah Islam yang bisa membangkitkan dari sifat tidak berani menjadi berani. Maka turunlah ayat alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Ketika Muslim menghadapi pada saat itu orang-orang kafir yang jumlahnya ribuan mau menggempur Madinah, mental Muslim ciut, tapi Rasulullah mampu membangkitkan bagaimana orang yang tidak berani menjadi berani. Sehingga dalam berbagai pertempuran ya, di samping perang Badar juga dalam perang-perang lainnya, yang kalah kan cuma dalam perang Uhud saja, karena itu ada bentuk pengkhianatan. Itu luar biasa. Kita lihat juga, bukan hanya Rasulullah membangkitkan keberanian orang-orang Islam untuk menghadapi orang kafirin, tetapi juga dari perekonomian Madinah Al-Munawwarah maju pada saat itu. Rasulullah mampu melahirkan para milioner. Di antaranya Abdurrahman bin Auf, itu kan seorang yang gagal miskin. Ya, kalau kita gagal kaya, kalau Abdurrahman bin Auf itu orang yang gagal miskin. Itu siapa yang ininya? Rasulullah SAW. Luar biasa. Hijrah dari Mekah ke Madinah tidak punya apa-apa, Pak. Setelah 2 tahun di Madinah dikumpulkan oleh Rasulullah, sahabat Muhajirin wal Ansor, sama Rasulullah diterangkan bahwa orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah ini punya keahlian berdagang tetapi tidak punya modal. Oleh kaum Ansor itu ditawari, terbuka mereka mau membantu kaum Muhajirin. Bahkan yang punya istrinya lebih dari 1 itu Gus mau sampai dibagi juga. Kalau mau, kata sahabat Ansor itu, kalau mau saya punya istri 4 misalnya, kalau nggak laku ini di Madinah, bagaimana kalau kita bagi 2 untuk saya, 2 untuk kamu gitu maksudnya, bagi yang nggak laku. Itu sampai begitunya itu sahabat Ansor menawarkan ke sahabat Muhajirin itu. Yang ditawarkannya cuma kan Abdurrahman bin Auf ya, kalau yang ditawarinya Gus Robi ya siap nambah 1. Karena yang ditawarkannya Sayyidina Abdurrahman bin Auf dan para sahabat-sahabat Muhajirin yang lainnya, cukuplah mereka coba menerima tawaran hartanya saja. Diterima modal itu, Pak, dikembangkan dan lahirnya seperti Abdurrahman bin Auf. Usahanya begitu maju terus sampai Abdurrahman bin Auf itu di akhir ini dia kan yang gagal miskin ketika Rasulullah mengatakan bahwa di antara para sahabat yang paling terakhir masuk surga itu kan Abdurrahman bin Auf. Setelah mendengar itu Abdurrahman bin Auf kan bersedih, memikirkan bagaimana beliau ini caranya supaya bangkrut, supaya miskin. Bukan memikirkan untuk kaya, karena memang sudah kaya.
Nah, kebetulan pada saat itu ada musim kurma yang gagal dipanen, artinya kena wabah, kena apa namanya, nggak bagus lah. Maka kurma se-Madinah semua diborong oleh Abdurrahman bin Auf dan dihabiskan hartanya semua. Tetapi dapat 3 hari, ternyata ada utusan Raja Romawi untuk mencari kurma busuk dan dibeli dengan harga 10 kali lipat. Ya pernah bangkrut-bangkrut itu. Ini luar biasa, Rasulullah mampu menelurkan, melahirkan begitu kan, merubah dari orang miskin menjadi kaya. Ya contoh Sa'labah dari miskin juga bisa kaya, hanya dia bangkrut lagi gara-gara tidak syukur. Lalu apa? Jawabannya ternyata kita ini sekarang ini kehilangan ruhnya. Karena kalau jasad tanpa ruh itu mati. Maka sempat geger juga gitu kalau ada tulisan yang saya agak dimensi torikoh, kemudian yang tidak paham alurnya dikira saya menghalalkan memegang mushaf Al-Quran tanpa punya wudhu. Saya gak lupa. Padahal saya berbicara tentang ilmu torikoh. Contoh Pak, musabakoh tilawatil Quran itu nggak bakalan pernah menyentuh mukjizatil Quran. Tapi di NU ada musabakoh mukjizatil Quran, sehingga para kiainya sakti-sakti. Saya Maulana Hasanuddin, Maulana Yusuf, Maulana Maghribi, Maulana Mansuruddin, banyak di Banten ini. Itu mereka semua para wali itu kan musabakoh Pak, untuk mendapatkan apanya? Mendapatkan mukjizatil Qur'annya. Mukjizatil Quran hanya akan bisa diperoleh oleh hati yang bersih, oleh penyucian hati yang bersih. La yamassu ilal mutahharun itu ditafsirkan oleh para ahli thariqah, tidak akan bisa menyentuh terhadap Al-Quran kecuali orang-orang yang hatinya bersih. Kalau kita cuma berwudu doang, kemudian hati kita nggak bersih, nggak bakalan dapat itu Gus mukjizatil Quran. Contoh, Nabi Sulaiman cuma bismillah kok. Yang dibukakan oleh Allah sama Nabi Sulaiman alaihissalam cuma bismillahirrahmanirrahim. Tapi mujizat bismillahnya dapat oleh Nabi Sulaiman. Hasilnya seperti itu. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Cuma bismillahirrahmanirrahim saja yang Allah bukakan asrornya, mukjizat bismillah pada Nabi Sulaiman, maka Nabi Sulaiman jadi raja di raja. Semua jin tunduk. Kita baca bismillah paling pasohat mungkin zaman sekarang. Baca Fatihah paling pasohat karena memang musabakoh tilawatil Qur'annya terus. Tetapi mukjizatil Qur'annya yang tidak ada. Mukjizatil Qur'annya yang tidak ada. Contoh saya contohkan. Ada seorang wali di Bogor, Habib. Di Empang. Tuh Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, belum selesai bismillahnya udah dijabah oleh Allah. Berarti kan menyentuh kepada mukjizatil Qur'annya. Kalau kita dibaca bismillahirrahmanirrahim 1000 masih belum terkabul Gus, gitu kan? Padahal kita ini mau mengamalkannya punya wudhu, kita mau megang mushafnya punya wudhu, tapi aneh kenapa kita baca bismillah tidak berhasil juga. Kita baca Al-Fatihah tidak berhasil juga. Berbeda dengan ulama-ulama dahulu. Karena memang mereka mampu untuk mensucikan hatinya. Ini nggak mungkin lah. Nahdlatul Ulama didirikan oleh sembarangan ulama yang tidak bersih dohir dan batinnya. Ini sesuatu yang luar biasa. Dimana kala itu juga Syekh Hasyim Asy'ari Tebu Ireng mampu membangkitkan resolusi jihad. Karena kalau melihat ya Belanda, melihat Jepang sudah memiliki persenjataan yang canggih, sementara santri paling apa? Keris, tombak seperti itu. Tetapi kan hebat, dan ini dibuktikan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, di mana Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mampu membangkitkan gitu kan ruhnya. Coba kalau kita mah cuma ngomong doang. Allahu Akbar, giliran berhadapan dengan musuh malah lari Gus.
Tapi santri-santri zaman dahulu itu, kiai-kiai zaman dahulu itu luar biasa. Kenapa? Karena memang mereka telah menyentuh kepada mukjizatnya, mukjizatil Qur'annya. Dan saya baca di kitab-kitab tafsir tasawuf itu, atas Syekh Abdul Qadir Jailani, hampir semua seperti itu. Bahkan di tafsir Jami'ul Bayan mah, ini lebih parah istilahnya, dia menafsirkannya ketimbang Syekh Abdul Qadir dalam tafsir Al-Jailani itu. Jadi intinya sepakat bahwa ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama ahli thariqah, bahwa untuk menyentuh mujizatil Quran itu harus dibersihkan hatinya. Nah ini bagaimana kita resolusi jihad itu supaya bangkit? Kan ruhnya, Pak. Jadi Islam itu bukan menjadi ukuran, ya, menjadi ukuran apa kata saya dengar di penjara itu, bukan jenggot yang menjadi sebuah ukuran, gitu kan. Jubahmu bukan menjadi sebuah tolak ukur. Ya, kalau sekarang kan yang menjadi tolak ukur ya cuma casingnya doang, jenggot yang diukur, jubah yang diukur, ya, serban yang diukur, tetapi mukjizatnya ya nggak ada. Mukjizatnya ya nggak ada. Sehingga kalau orang misalnya berjenggotnya di luar NU ini, di luar NU, kalau berjenggot itu kan Islami betul gitu kan. Itu pakai jenggot, pakai jubah, kemudian di sholatnya juga dengan murotal yang begitu indah, itu menjadi tolak ukur. Sebenarnya itu bukan menjadi tolak ukur, saya sepakat. Tapi kita memang harus bisa secara dohirnya, karena memang ajaran agama atau rukun agama itu ada 3. Pertama Islam, kemudian iman, kemudian ihsan atau syariat, thariqah, hakikat, seperti itu. Jadi ketiga-tiganya harus. Nah, karenanya dalam rangka membangkitkan jihad dan membangkitkan rasa hubbul watan minal iman, kita itu harus membangkitkan ruh kita dulu. Ya. Kita ini bisa hidup, Pak. Bisa hidup kan ada ruh. Yang nampak di mata kita sebenarnya mati. Yang hidup adalah ruh. Jasad kita ini mati. Yang hidup itu adalah ruh. Buktinya mana? Ketika ruhnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya nggak bakalan bisa ngomong seperti ini. Mata kita kehilangan pandangannya, telinga kita kehilangan pendengarannya, lidah kita hilang rasanya, dan lain sebagainya. Ini artinya apa? Bahwa yang hidup itu adalah ruh. Oleh karena itu kita harus pandai mengolah ruh kita. Makanya dalam agama tidak ada jaminan orang yang melaksanakan sholat dijamin sukses, dijamin bahagia. Kalau pikir doang. Yang dijamin oleh Allah adalah orang yang bisa memadukan antara syariat dan thariqah. Sholatnya dari segi fikih dia benar, kemudian ada kekhusyuan, qad aflahal mu'minun. Yang Allah jamin itu kan orang mukmin yang sholatnya di sholatnya khusyuk, di dalam sholatnya yang khusyuk. Kalau khusyuk itu bagian daripada batin. Ini baru dijamin. Dan Allah juga menjamin qad aflaha man tazakka. Sungguh bahagia orang-orang yang menyucikan dirinya. Artinya apa? Ruhnya, bukan hanya sekedar jasadnya. Nah, jadi orang NU ini ternyata sekarang ini butuh riado, Gus Robi. Bukan hanya butuh seminar, butuh mendengar istilahnya ceramah yang berapi-api, tetapi untuk membangkitkan ruh kita supaya hidup, kita harus masuk dalam barzah rohani. Dikubur rohani kitanya. Kalau sudah masuk ke dalam barzah rohani, seperti Rasulullah juga kan masuk itu. Berkhilawah di Gua Hira. Nabi Musa alaihissalam juga sama. Bertirakat di Hinai atau di Gunung Tulusina. Ini kan untuk apa? Untuk membangkitkan ruhaninya. Ini yang pertama. Jadi kita di NU ini supaya tidak kehilangan ruh itu harus banyak-banyak riadoh untuk membangkitkan ruh kita, ruh jihadnya, ruh kecintaan kita terhadap negara dan lain sebagainya. Itu yang dicontohkan. Kemudian ya, yang kedua, selain kita membangkitkan ruh lewat cara riadoh, ya, harus meladani Rasulullah. Ini yang diajarkan. Karena kalau saya pakai baju tentara, saya nggak bakalan jadi tentara. Saya pakai baju polisi, sekarang ini diganti baju saya jadi polisi, nggak bakalan jadi polisi. Saya ikut-ikutan Bung Karno pakai jas, pakai tongkat, pakai kacamata, saya nggak bakalan jadi Bung Karno.
Tapi kalau kita meneladani Rasulullah SAW, ini akan ada dimensi ruhani Rasulullah yang masuk, Pak. Dan itu yang dijamin. Kalau saya teladani selain Rasulullah, nggak bakalan masuk ruhnya, nggak bakalan. Kita tiru misalnya kayak Jijinun MZ, nggak bakalan masuk tuh ruhnya, ruhaninya. Kenapa? Karena memang tidak ditekankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya ya saya misalnya gini, saya ceramah meniru Jijinun MZ. Dari segi ngomongnya, dari pembicaraannya, saya tiru semua Jainuddin MZ. Toh saya nggak bakalan jadi Jainuddin MZ kok, bener kan? Nah, tetapi ketika kita meniru, mencontoh, meneladani baginda Rasulullah, nanti oleh Allah dimensi ruhani Muhammad itu dimasukkan. Dan ini akan bikin aneh, Pak. Makanya para sahabat yang 124.000 yang meneladani Rasulullah nggak jadi satu warna, nggak Pak Wasid itu. Para sahabat yang meneladani Rasulullah karena Rasulullah itu adalah sudah sangat cukup diteladani dari segi aspek manapun. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha. Nah ini para sahabat ya tergantung kemampuan para sahabat meneladani Rasulullah dan jadinya begitu. Ini masuk dimensi ruhani Rasulullah. Saya gambarkan Nabi Muhammad diperintah oleh Allah untuk meneladani Nabi Ibrahim. Maka masuk ruhani Ibrahim. Dimensi ruhaninya. Summa auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk meneladani Nabi Ibrahim, maka dimensi ruhani Ibrahim ini nempel kepada Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad lebih sempurna begitu kan? Penyempurnaan lebih sempurna ketimbang Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala begitu. Makanya dalam bacaan sholawat kita Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Nah, jadi kalau kita meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dimensi ruhani Rasulullah ini masuk ke tubuh kita. Di kita ini ada unsur Muhammadiyahnya. Jadi yang disebut al-ulama warasatul anbiya itu adalah ulama yang mewaris ruhnya Rasulullah, yang mewaris ruhnya para nabi. Sehingga dalam kitab Thariqah ada ulama, ada wali bi qalbi Ibrahim, ada wali Allah bi qalbi Musa, ada wali Allah bi qalbi Nuh, ada wali Allah bi qalbi Isa bin Maryam. Hatinya diisi, ruhaninya diisi. Ada wali Allah yang ruhaninya diisi seperti ruhnya qalbinya Nabi Ibrahim. Itu bisa dilihat dalam kitab Jami'ul Usulil Awliya. Nah ini semua dengan cara meneladani. Maka dalam muqaddimah Syekh Ahmad Johari ketika mau mengutarakan manaqib, di situ ada wa faddalal ulama bi iqamatil hujjajiddin wa akramal awliya biduhuril karamatil lati hiya min mu'jizati sayyidil mursalin. Artinya apa? Bahwa ternyata karomat-karomat, power-power, kemuliaan-kemuliaan yang dimiliki oleh walinya Allah semuanya bermuara dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini kita kehilangan itu, Pak. Nah, kenapa kita tidak seperti Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari Tebu Ireng? Kenapa kita tidak seperti ulama-ulama Indonesia yang terdahulu, yang luar biasa? Kalau dari segi pendidikan ya Gus ya nggak kemana-mana, tapi memang sangat luar biasa lah, sangat luar biasa para alim ulama dahulu gitu. Dan ini yang harus kita akui, karena memang mereka itu adalah orang-orang yang telah hidup ruhnya dan jasadnya dan ruhnya itu yang hidup, sehingga dimensi-dimensi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu masuk ke dalam ulama itu, ke dalam kalbu ulama itu, sehingga itu akan melahirkan ulama-ulama yang hebat, yang sanggup tadi mengeluarkan masyarakat dari keterpurukan, dari kemiskinan. Kita masih mikir gaji aja masih buntu nih Gus. Iya, masih kalah, kita jauh Pak, kalah sama Wali Songo. Wali Songo bagaimana bisa memberikan solusi? Sultan Ageng Tirtayasa saja mampu mengembangkan saluran irigasi sampai irigasi ini dicontoh oleh Belanda.
Jadi jangan dikira pada saatnya zaman Maulana Hasanuddin itu Banten tidak maju. Itu Banten udah maju, Pak. Banten Maulana Hasanuddin, Maulana Yusuf terus itu maju pada saat itu kalau dibanding dengan daerah-daerah yang lainnya. Nah, itu para wali songo, para alimin ulama dulu yang mengajarkan Islam, menyebarkan Islam di tanah air, mereka ruhnya yang telah hidup sehingga memiliki power dan karomah. Nah, ini yang kita harus pikirkan, bagaimana hari ini di Nahdlatul Ulama gitu, kita harus punya power dan karomah, punya kekuatan dan karomah. Jadi kalau kita berbicara jihad, berbicara ini, tetap saja gerak gelut kawan nih. Harus kita bangkitkan dengan cara apa? Ya tadi kita harus masuk ke dalam barjah ruhani lewat riadoh. Makanya di pondok pesantren itu ada pendidikan keruhanian. Ya, lewat manakiban, lewat yasinan, lewat tawasulan, lewat qiyamul lail. Pada dasarnya itu adalah bagaimana ulama untuk mendidik para ruhani santri. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf karena ini masih ada pembicara yang lain. Sekian, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.